Selamat pagi, salam sejahtera buat teman-teman di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan Levi Putri Channel yang selalu memberikan kabar, berita, informasi yang tentunya terbaru dan terupdate. Pada kesempatan kali ini, Levi Putri Channel akan memberikan informasi seputar Menpan RB beri peluang untuk tenaga honorer diangkat menjadi PNS maupun PPPK 2022. Sungguh ini adalah kabar yang sangat menyejukkan. Penasaran dengan informasi berikut? Simak terus ya di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan ya untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar Levi Putri channelnya semakin berkembang. Dan sekarang lanjut saja ke fokus berita. Dikutip dari beritasoloraya.com dan judulnya sebagai berikut: tenaga honorer jangan khawatir, Menpan RB beri peluang besar untuk jadi PNS maupun PPPK. Syaratnya sebagai berikut. Ini adalah berita baru ya, 11 Agustus 2022. Beritasoloraya.com. Kabar tenaga honorer akan dihapus pada tahun 2023, mulai menyebar di seluruh daerah di Indonesia. Kabar penghapusan tenaga honorer ini cukup membuat cemas, khususnya bagi tenaga honorer yang sudah bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Bahkan aturan resmi seleksi CPNS maupun PPPK sudah sangat ditunggu oleh tenaga honorer di masing-masing daerah. Menpan RB menanggapi hal tersebut dengan menerbitkan surat edaran yang dirilis pada tanggal 22 Juli 2022. Tetapi Menpan RB juga memberikan peluang besar kepada seluruh tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi ASN, baik PNS maupun PPPK. Nah, di sini ya Menpan RB ya memberikan peluang besar nih kepada seluruh tenaga honorer ya supaya bisa diangkat menjadi PNS maupun PPPK. Selain itu, Menpan RB tersebut juga mendorong pejabat pembina kepegawaian PPK agar melaksanakan pemetaan tenaga honorer. Pemetaan tersebut bisa dengan cara pendataan tenaga honorer yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam surat edaran Menpan RB itu. Seluruh tenaga honorer yang memenuhi syarat tersebut bisa diikut sertakan dalam seleksi CPNS maupun PPPK tahun 2022 ini. Nah, ini merupakan kabar penting juga ya, bahwa dalam pendataan tenaga honorer yang memenuhi syarat ini bisa diikut sertakan dalam seleksi CPNS maupun PPPK di tahun 2022. Maka berdasarkan surat edaran Menpan RB nomor B-M-M-TK-SM.01.00/2022 tersebut terdapat 5 syarat yang harus dipenuhi oleh seluruh tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi ASN. Nah, ini silahkan disimak ya. Ada 5 syarat untuk tenaga honorer bisa diikut sertakan dalam seleksi CPNS maupun PPPK. Syarat yang pertama adalah tenaga honorer yang dimaksud adalah memiliki status THK2 atau tenaga honorer kategori 2
yang terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara BKN dan telah bekerja di instansi pemerintah. Karena memang THK 2 ini ada juga ya yang di swasta, tetapi ini yang termasuk ke sini adalah mereka yang di instansi pemerintah. Kemudian 2. Mendapatkan honorarium sesuai mekanisme pembayaran langsung dari APBN untuk pusat atau APBD untuk instansi daerah. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Kalau di sekolah oleh kepala sekolah ya. 4. Sudah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Ini sangat mudah, jadi SK-nya ya 1 Januari 2021, berarti ini sudah 1 tahun per 31 Desember 2021. Poin 5 ini penting juga ya, minimal berusia 20 tahun dan maksimal 56 tahun per 31 Desember 2021. Surat edaran Menpan RB terbaru kiranya bisa menjadi pedoman seluruh tenaga honorer yang ingin mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK 2022. Tenaga honorer juga jangan khawatir mengenai nasibnya di masa depan, sebab Menpan RB telah memberikan peluang agar bisa diangkat menjadi ASN. Ya, sebagai tambahan ya, bahwasanya di bulan Agustus atau paling akhir 30 September ya 2022, PPK dalam hal ini BKD ya akan melakukan pendataan seluruh tenaga honorer. Maka mereka yang memenuhi syarat bisa diikut sertakan dalam seleksi CPNS maupun PPPK 2022. Nanti setelah pendataan selesai, ini akan terbit kebijakan baru. Jadi dalam pendataan ini akan ada 2 kelompok ya, atau 2 kategori. Yang pertama adalah mereka kategori yang memenuhi syarat atau memenuhi kriteria. Yang kedua adalah kategori honorer yang tidak memenuhi kriteria. Karena kan di sini disebutkan ada 5 poin. Ini adalah poin ini harus terpenuhi ya semuanya. Nah, admin berdoakan ya semoga dalam pendataan honorer ini menjadi solusi sebelum penghapusan 28 November 2023. Admin mendoakan ya agar tenaga honorer di seluruh Indonesia segera diangkat menjadi PNS maupun PPPK. Amin. Wassalam.